Welcome back to my channel, to Purna Video Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang kualifikasi untuk persiapan kualifikasi ronde keempat melawan Arab Saudi dan Irak tanggal 9 dan tanggal 12 Oktober nanti. Persiapannya hari ini nanti jam 8 malam ada pertandingan Indonesia lawan Lebanon yang hampir mendekati untuk Irak nanti. Dan besok kualifikasi Piala Asia U23 pertandingan hidup dan mati untuk timnas Indonesia U23 Under 23 menghadapi Korea Selatan pukul 19.30. Diadakan di Stadion Delta Sudiharjo, Jawa Timur. Saya pertama-tama akan membahas tentang persiapan timnas Indonesia di menjelang menghadapi Lebanon. Untuk menghadapi Lebanon nanti yang diadakan nanti malam pukul 8 atau pukul 20.00 WIB waktu Indonesia Barat di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Jadi saya lihat waktu pertandingan lawan Chinese Taipei itu sungguh menakjubkan pertandingannya yang ditampilkan oleh skuad timnas merah putih. Tapi itu tidak bisa jadi patokan untuk menghadapi Lebanon, karena skuad Lebanon ini kekuatannya di atas kekuatan Chinese Taipei dan ranking FIFA-nya lebih tinggi 5 tingkat daripada timnas Indonesia. Dia peringkat 112, tapi kekuatannya saya lihat Indonesia lebih unggul daripada timnas Lebanon ini. Prediksi saya masukkan atau saran saya kepada coach Patrick Kluivert, Alec Pastor, Danny Lanzat, sama Simon Tamata untuk menurunkan formasi 4-3-3 yang sudah paten kemarin. 4-3-3 dan tambahan baru kan Adrian Wibowo, orang yang baru masuk ke timnas Indonesia, yang lahir di Amerika Serikat tersebut, yang ayahnya mempunyai warga kenegaraan Indonesia tersebut, sehingga tidak sulit lagi untuk naturalisasi atau proses pemindahan kewarganegaraan dari warga negara Amerika Serikat ke warga negara Indonesia. Jadi kalau mudah-mudahan kalau Adrian Wibowo sudah clearing atau sudah selesai proses pemindahan kewarganegaraannya sama proses pemindahan federasi dari Federasi Amerika Serikat ke PSSI, dia bisa diturunkan untuk match kali ini untuk melihat bagaimana tingkat dia belajar di Amerika Serikat itu bersama klub yang tidak main-main juga, klub Los Angeles FC yang berapa kali sudah menjuarai Liga MLS, Major League Soccer milik Liga Amerika Serikat tersebut. Kalau sudah dia bisa dimungkinkan untuk bermain melawan Lebanon, saya sarankan kepada coach Patrick Kluivert, Adrian Wibowo itu supaya dimasukkan ke starting 11. Jadi mulai dari kiper, saya sarankan kepada coach Patrick Kluivert susunannya formasinya 4-3-3 yang sesuai kemarin yang ditampilkan oleh timnas Indonesia. Oke, mulai dari back saya sarankan kiper sudah tadi jelas turunkan oleh pria Lombok, yang kelahiran Mataram Lombok itu Emil Audero Mulyadi, supaya menambah kepercayaan diri dia waktu untuk melawan tim-tim Timur Tengah Lebanon. Jadi dia bisa berkaca, oh begini rupanya striker Timur Tengah, Lebanon, Irak, dan Arab Saudi. Jadi dia mempunyai kepercayaan diri lebih untuk menghadapi striker-striker
oleh tim-tim dari Timur Tengah tersebut. Di depan Audero Mulyadi, 4 back di sisi kiri, saya percayakan itu kepada Shane Patinama, Priam Maluku, atau enggak Dan James. Dua orang itu saya sarankan kepada Coach Patrick Kluivert, Coach Denis Lansat, sama Coach Alex Pastor di mengisi back kiri. Kenapa saya tidak menurunkan Kelvin Verdong? Dia baru kelelahan karena proses pemindahan klubnya dari NEC Nijmegen ke Lille, ke Ligue 1 Prancis, untuk pemindahan klubnya. Jadi saya sarankan supaya dia tidak dimainkan waktu menghadapi Lebanon ini, untuk dia diistirahatkan untuk dia bisa lebih fokus ke klubnya, ke Lille, supaya dia lebih berkembang ke Lille, ke Liga Prancis, untuk bisa nanti menghadapi PSG, klub besar yang di Liga Inggris yang menjuarai Liga Champions musim lalu. 4 back, 2 back center back yang di tengah, yang dari kiri kan saya sarankan menurunkan Shane Patinama yang terbukti bagus menghadapi Chinese TP, tapi tidak bisa jadi patokan, dan atau enggak Dan James. Di center backnya Jordi Amat kemarin bagus. Kita coba dulu Jade Ses atau enggak Justin Hapner sebagai center back. Ada DSB boleh Jade Ses di bangku cadangan. Karena kalau misalnya Justin Hapner main starting 11, Jade Ses duduk di bangku cadangan. Kalau Jade Ses starting 11, Justin Hapner yang di bangku cadangan. Kita mani Patriotnya Rizky Ridho, dan sisi kanan adalah Sandy Walsh atau enggak Yakob Sayuri. Di tengahnya itu untuk timnas senior, di kiri Nathan Chow atau enggak Marklock atau enggak Ricky Kamboya yang di posisi tengah sisi kiri timnas Indonesia. Kenapa saya percayakan kepada Nathan Chow atau enggak Marklock atau Ricky Kamboya? Pertama, karena Nathan Chow kembali performanya setelah dia dipercayakan menit playnya lebih. Saya berharap sampai akhir di Eerste Divisie dia dipercayakan 90 menit full oleh coachnya, sehingga dia bisa lebih berkembang di Willem II, di era Eerste Divisie, sehingga dia bisa promosikan Willem II lagi ke era divisi lagi, atau menjuarai Eerste Divisie di Liga 2 Belanda, sehingga dia bisa masuk ke era divisi Liga 1 Belanda, Netherlands. Di tengah Kome saya sarankan aja masuk menit ke 65. Kita coba dulu Marklock atau Marcelino Ferdinand, atau enggak Ricky Kamboya juga. Karena apa? Saya lihat di kenapa saya sarankan Tom Haye masuk ke 65, biar dia recovery dulu, dia nanti dia main di Persib Bandung, dapat jam bermain, sehingga dia dapat feeling dia untuk bermain di posisi tengah timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Jadi kita masukkan pelan-pelan pada menit ke 65, sehingga dia bisa lagi membongkar pertahanan Lebanon, sehingga dia dapat feel lagi nanti main di Persib Bandung di Liga Super Indonesia, main di Champions 2 Asia, dapat feeling dan dapat kepercayaan untuk
di lini tengah timnas Indonesia dan membantu untuk Persib ke melangkah lebih lanjut ke AFC 2 atau AFC 2 Asia. McLock saya lihat, saya pilih McLock atau enggak Ricky Kambuaya. Kemarin tampilan cukup bagus, sehingga bisa dapat bermain lagi untuk timnas Indonesia di starting 11 untuk menghadapi Lebanon atau enggak menghadapi Lebanon ini nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ricky Buaya sudah jelas, sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena kemampuannya teknisnya bagus, kemampuan komunikasinya juga bagus, dan umpan yang baik untuk striker juga bagus. Di sisi kanan timnas Indonesia, saya sarankan bisa menurunkan Yakob Sayuri. Kalau misalnya di belakang itu ada Sandy Walsh, yang di sisi kanan itu kita bisa pasang Yakob Sayuri untuk kedepannya. Karena apa? Kemampuan yang tunjukkan waktu menghadapi Irak kemarin berkaca dengan kemampuan Irak dan Dennis Taipei, biarpun tidak bisa jadi patokan, dia bisa dimainkan untuk the starting 11 dulu, atau enggak saudaranya Yance Sayuri. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan yang bagus untuk di sisi kanan timnas Indonesia. Bentar ya guys. Atau enggak kalau enggak Yakob Sayuri atau enggak Yance Sayuri, atau boleh saya kasih saran untuk lagi Adrian Yubo sebagai flank kanan timnas Indonesia, di posisi tengah kiri, posisi tengah kanan timnas Indonesia. Depannya boleh Coach Patrick Kluivert menurunkan Marcelino Ferdinand atau enggak Beckham Putra juga bisa, atau Stefano Lillipali atau Aliano Renders. Pertama kita bahas dulu dengan Marcelino Ferdinand. Kenapa saya menyarankan Coach Patrick Kluivert untuk menurunkan Marcelino Ferdinand dari starting 11? Karena untuk mendapatkan dia jam terbang lebih baik. Karena di Oxford dia tidak dapat kepercayaan oleh timnas utama, tim kepelatihan utama di Oxford United yang senior, sehingga dia harus dapat feeling kembali untuk di sisi kiri timnas Indonesia. Untuk coba saya sarankan kepada Marcelino Ferdinand, kalau permainan itu jangan maruk, jangan shooting. Lebih berkomunikasilah kepada teman-teman yang ada di depan, yang ada di ujung tombak, supaya bisa komunikasi. Kalau bisa kecil itu, kalau ada peluang kecil, syuting ke gawang bukan ke atas. Coba ke arah kiper aja, ke arah kiper atau enggak sisi yang tidak bisa dijangkau oleh kiper, antara sisi kanan kiper atau sisi kiri kiper atau sisi bawah kiper, sehingga Ferdinand bisa dapat memaksimalkan potensi dia yang dia miliki. Kalau bisa, kalau ada teman yang bebas, oper ke temannya, sehingga dia dapat, kalau dia dapat membuka peluang ke teman yang lain, sehingga dia dapat mengopernya untuk menghasilkan, untuk ciptakan sebuah gol ke temannya atau ke timnya. Depannya bolehlah kita turunkan Moro Zistra, karena kemampuan yang dia miliki, untuk itu, waktu saya melihat waktu nonton Chinese Taipei,
biarpun dimainkan cuma 12 menit atau 8 menit, dia bisa menunjukkan skillnya yang dia miliki untuk membantu timnas Indonesia ini. Kalau opsi kedua, selain Mauro Sistra di ujung tombak, bisa Ramadan Sananta kembali, atau enggak kalau mau main false nine, turunkan Egy Maulana Fikri untuk rombak-rombak. Di sisi kanan sudah ketahui yaitu Milan Jonathans. Kemampuannya yang dimiliki untuk di sisi kanan seperti diam-diam aja, ini rasa kita itu seperti Arjen Robben, pemain FC Bayern Munich yang 2013 dan 2014 dia menjuarai Liga Champions bersama Bayern Munchen. Kemampuan yang pernah mirip setara 11-12 dengan dengan Arjen Robben tersebut. Setelah itu, jadi 4-3-3 formasi starting 11-nya, kiper Emil Audero Mulyadi, di depannya ke bagian kiri Shane atau Dejan James supaya dapat feeling kembali. Shane pakai nama kemampuannya luar biasa, dan bisa turunkan sebagai tunjukkan untuk lebaran kalau jika dia starting 11. Dan James, kenapa saya sarankan Dean James? Karena dia biar dapat feeling lagi, kemampuannya yang dimilikinya sangat bagus, sangat luar biasa. Tapi feelingnya dia belum dapat, feelingnessnya belum dapat untuk di sisi kiri Dan James. Makanya kalau diturunkan supaya dapat feeling tambahan bagaimana cara teman-temannya bermain. Di tengah Justin Hubner atau enggak Jahit Ses, atau enggak kau turunkan lagi Jordi Amat, ditemani oleh Rizky Ridho di sisi kanan. Di flank kanan itu bisa Sandy Walsh atau enggak Yakob Sayuri diturunkan. Di kiri bisa Nathan Chon, di tengahnya untuk ke depannya, ke tengahnya untuk bagian kiri itu Nathan Chon atau enggak Rick Kambuaya. Di bagian tengahnya Ricky Kambuaya, Mark Locke atau enggak Tom Haye. Kalau tapi saya sarankan menit ke 65 dia supaya dapat feelingness lagi. Kemarin dia telat, coach Patrick Kluivert menurunkan dia di menit 75. Tapi kalau dia starting 11 juga bagus. Kalau yang lain seperti Mark Locke atau kakak Ricky Kambuaya, kalau misalnya kiri Nathan Chon, di tengah Mark Locke, kemarin waktu lawan Chinese Taipei perbuatan yang sangat bagus untuk lini tengah timnas Indonesia. Di kanannya Adrian Wibowo atau enggak Yakob Sayuri. Jika backnya di bagian kanan Sandy Walsh, di depannya Yakob Sayuri atau enggak Adrian Wibowo. Sebelah kirinya ada 3 opsi, banyak pilihan. Marcelo Ferdinand, Eliano Renders atau enggak Egy Maulana Fikri. Di tengahnya itu Mauro Sistra, Ramadan Sananta sama Egy. Kalau mau badan Palestine tuh bisa Egy Maulana Fikri. Di sebelah kanan ada Melano Jonathans, bisa lagi Adrian Wibowo, bisa lagi Stefano Lillipali. Begitulah itu untuk timnas senior dulu kita bahas. Untuk U23 nanti setelah ini atau enggak setelah ini kita bahas untuk U23. Semoga untuk timnas senior ini semoga kita dapat meraih kemenangan supaya tim kepelatihan dan staf tim kepelatihan dapat poin-poin yang berharga dan dapat nilai-nilai berharga untuk persiapan untuk ronde keempat
di bulan tanggal 9 dan tanggal 12 menghadapi Arab Saudi dan tim Irak di tanggal 9 dan tanggal 12. Dimainkan pukul 12 tengah pagi atau 00 waktu Indonesia Barat. 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk tim Irak, tapi diam-diam untuk rahasia kita saja, untuk pelatihan kita saja. Saya lihat waktu menapi Irak waktu di Kings Cup yang di Thailand, lawan Thailand itu, Irak itu gampang emosi sehingga dia dapat 2 kartu merah pemainnya. Kita bisa memanfaatkan itu. Oke, untuk masukkan ke tim kepelatihan, tambahan ini untuk catatan sebagai untuk kepelatihan timnas Indonesia, coach Peter Klevert, Denis Lansat dan Alec Pastor itu mainkan emosi dia, emosi Irak, sehingga kita dapat keuntungan dari hal tersebut. Dia emosional kalau pemain Irak. Lihat 2 pemain dia kena kartu merah waktu di Kings Cup itu, sehingga kita bisa memainkan emosi mereka, sehingga mereka bisa kacau pikiran mereka, tidak bisa fokus lagi atau berkonsentrasi lagi untuk menghadapi Indonesia untuk tanggal 12. Kita bisa memainkan emosi mereka. Gitu, rahasia-rahasia kita aja ya, rahasia-rahasia kita ya. Jangan dibocorkan manapun. Itu catatan pertama untuk masukan untuk staf atau kepelatihan atau tim kepelatihan timnas Indonesia. Coach Peter Kluivert, Denis Lansat, Alec Pastor dan Simon Tamata. Mainkan emosi mereka. Ada 2 waktu di Kings Cup itu di Thailand, waktu lawan Thailand itu mereka dapat 2 kartu merah yang kedua-duanya pelanggarannya cukup fatal, cukup keras. Mainkan emosi mereka, buat mereka emosi, buat emosi mereka itu keluar gitulah pokoknya, kayak itu emosi mereka, sehingga kita dapat meraih untuk mencetak gol lebih banyak dan mempertahankan keunggulan gitu. Memainkan emosi mereka, nggak apa, terserah aja. Memainkan emosi mereka sehingga mereka tidak fokus, tidak bisa konsentrasi pada pertandingan tersebut, sehingga kita dapat meraih kemenangan. Memang itu catatan pertama. Terus catatan kedua, jika kita mendapat 1 gol atau 1 gol, jangan puas diri. Bisa 1 atau 2 gol, bahkan 3 gol untuk mengamankan pertandingan tersebut. Oke, itu menit-menit awal kalau bisa untuk menghadapi catatan untuk menghadapi Irak tersebut. Selanjutnya 3 gol terlebih dahulu untuk 3 gol cepat baru pada babak pertama ini, 3 gol untuk Indonesia. Setelah itu mainkan emosi mereka sehingga mental mereka hancur di Irak itu, sehingga pemain Irak itu tidak bisa konsentrasi. Lihat aja waktu lawan Thailand di Kings Cup itu, mereka emosi biarpun mereka unggulkan, itu titik kelemahan mereka, memainkan emosi mereka waktu Indonesia menghadapi Irak tanggal 12. Main emosi mereka, kita bisa mencetak gol lebih banyak dan mempertahankan kemenangan dengan pertahanan yang andal andal ala timnas Indonesia, ala Nusantara. Sehingga kita dapat meraih kemenangan, sehingga kita dapat naik 6 poin di Oktober tersebut dan dapat kita lolos otomatis ke World Cup atau Piala Dunia di bulan Juli di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Itulah poin-poin biarpun itu ataupun itu lawan Arab Saudi, mainkan aja mental mereka lawan Irak atau enggak Arab Saudi dan Arab Saudi, sehingga kita dapat mendapatkan kemenangan. Itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan, tapi itu untuk rahasia kita ya, untuk rahasia kepelatihan timnas Indonesia saja ya. Jangan sampai bocor ke publik atau ke pihak lawan. Itu rahasia kita saja untuk tim-tim kepelatihan kita, untuk tim Indonesia saja ya. Jangan sampai bocor keluar ataupun bocor ke lawan. Oke. Demikianlah poin-poin yang saya sampaikan pada saat ini dalam video ini. Saya mohon bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di channel ini. Ciao.